Hai guys, ya kalian masih ada di video saya, di channel saya, Yuni Gaye. Hari ini ngomongin skincare. Ya, mudah-mudahan agak berbeda ya, karena kalau ngomongin parfum terus mungkin kalian bosen. Nah, skincare kali ini ngomongin serum. Buat kalian yang lagi cari serum untuk menghilangkan noda bekas jerawat ya, atau flek-flek. Nah, ini serum yang kandungannya niacinamide. Mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan brand The Ordinary yang niacinamide 10% plus zinc 1%. Karena ini memang salah satu best seller mereka, The Ordinary. Selain harganya yang benar-benar affordable, murah, terjangkau, juga hasilnya cukup memuaskan. Tapi di sini saya ngomongin satu brand lain yang kandungan aktifnya juga sama, niacinamide, yang untuk menghilangkan flek, kecoklatan atau noda bekas jerawat, yang namanya Face Theory. Face Theory ini kalau nggak salah brand UK, dia itu vegan, terus nggak dites ke hewan, terus eco packaging, terus pokoknya approved by PETA. Nah, dia itu ada dua pilihan. Bisa yang 10% niacinamide, jadi sama kayak di Ordinary. Bisa juga 20%, jadi 2 kali lipat dari yang biasa dan di Ordinary. Nah, bedanya tentunya harganya. Harganya lebih mahal dari di Ordinary. Kalau yang 10% niacinamide, dia itu hampir 19 euro. Atau 18,99. Tapi ini yang saya beli, dia itu yang 20%. Jadi dia itu harganya hampir 32 euro atau tepatnya 31,99 euro ya. Jadi tentunya lebih mahal ya brand The Face Theory daripada The Ordinary. Nah, bentuknya seperti ini packagingnya. Sorry aja kalau susah kelihatan di layar. Botolnya seperti ini. Dia itu cuman ada satu ukuran ya, baik yang 10% maupun yang 20%, dia itu cuman ada 30 ml. Kalau yang di Ordinary, ini juga saya baru tahu, ternyata dia itu ada yang lebih besar, jadi ada yang 30 ml, ada yang 60 ml. Nah, itu untuk ukuran dan harga. Sekarang untuk perbedaannya nih. Nah, mungkin kalian yang udah tahu di Ordinary, dia itu teksturnya kan apa ya, lengket atau kental. Teksturnya kental, licin. Kalau yang Face Theory ini, dia itu teksturnya di sini ya, lebih cair atau watery gitu. Tetap transparan, ada suara kereta. Sama-sama transparan, sama-sama putih. Tapi yang Face Theory ini dia itu lebih cair, walaupun ada tekstur lengketnya atau oily. Lebih ke oily sih menurut saya. Kalau ini kan lengket kental gitu. Kalau Face Theory yaitu cair dan agak sedikit oily. Itu untuk tekstur ya. Untuk hasilnya, kalau udah merata, udah meresap di kulit. Nah, kalau di Ordinary ini kan, oh ya, waktu digesek-gesek kan, kalau di Ordinary itu kadang-kadang agak berbusa. Nah, kalau udah meresap udah hilang lah busanya, cuman pas digesek-gesek aja. Sedangkan yang The Face Theory ini, dia itu nggak ada busanya sama sekali. Nah, terus kalau udah meresap, kalau yang di Ordinary kan hasilnya tuh kayak kinclong, licin, mengkilap gitu di muka. Nah, kalau Face Theory ini, dia itu lebih kelihatan natural. Jadi kayak glowingnya tuh kayak dari dalam gitu loh ya, nggak artifisial. Nah, saya sukanya di situ. Kalau untuk masalah tekstur sih saya nggak ada masalah mau yang kental, mau yang cair gitu ya. Itu dia. Nah, terus untuk performance-nya gimana nih? Ternyata walaupun saya beli yang
20% niacinamide-nya, mungkin di otak kita kan, wah ini 2 kali lebih banyak kandungan aktifnya. Mungkin dia itu bisa memudarkan flek saya lebih cepat. Ternyata di kulit saya enggak. Hasilnya sama aja kalau saya pakai di ordinary. Misalnya saya pakai di ordinary tiap malam itu, pokoknya selama sebulan, baru kelihatan udah mulai memudar, baru kelihatan hasilnya. Ternyata saya pakai yang Face Theory Pore Bright Pro 20% niacinamide ini, ternyata sama aja. Mesti nunggu sebulanan baru memudar fleknya, ya. Ini saya pakai sekitar separuhnya, udah separuhnya. Jadi kayak pas banget di antara garis biru dan putih ini. Ya, jadi kurang lebih sebulanan baru kelihatan udah mulai memudar. Ya, ini saya ada flek atau bekas jerawat di sini, dan di sini udah mulai memudar. Ada satu yang lebih besar dan lebih hitam, itu memang agak lebih lama. Tapi ya itu, yang 2 flek ini udah kelihatan memudar. Jadi menurut saya sama aja hasilnya ya. Mau yang pakai di ordinary ini, yang 10% niacinamide, mau yang Face Theory Pro 20% ini. Saya nggak tahu apakah kalau saya beli yang Face Theory yang 10% hasilnya gimana, saya nggak tahu ya. Nah, jadi kalau kalian memikirkan masalah budget, ini pasti menang jauh. Ya, ini benar-benar terjangkau. Tapi kalau kalian memikirkan hasilnya di muka gitu, terus teksturnya, saya lebih prefer Face Theory ini. Karena hasilnya menurut saya, seperti yang saya bilang tadi, dia tuh di kulit kayak kulit kelihatan glowing dari dalam. Tapi ya, untuk masalah performance 11-12 ya, sama aja, mirip-mirip. Itu setidaknya di kulit saya. Mungkin kalau di kulit orang mungkin bisa beda, bisa lebih cepat memudar, entahlah ya. Itu dia. Tapi ya, so far saya nggak bisa bilang saya prefer yang ini, prefer yang ini. Ini bisa menjadi salah satu alternatif aja sih buat saya. Jadi kalau misalnya saya bosan pakai di ordinary, saya bisa pakai yang Face Theory ini gitu. Mungkin lain kali saya mau beli produk lain dari Face Theory ini ya. Saya nggak bakalan beli yang 10%. Kayaknya nggak perlu ya. Ini cukup. Ini masih setengahnya lagi. Terus yang ini saya baru beli, jadi masih full. So untuk niacinamide cukup untuk sementara ini untuk memudarkan flek-flek jerawat saya. Mungkin yang retinol atau produk lain dari Face Theory bakalan saya coba. Tapi ya itu, kalau misalnya kalian emang lagi cari-cari produk yang bisa memudarkan bekas jerawat kalian, kenapa enggak kalian coba deh Face Theory ini, yang namanya Pore Bright N20 Serum ya. Atau ya itu tadi, kalau kalian memang mau yang lebih terjangkau di ordinary. Tapi ini ya udah terkenal banget ya. So kalau kalian mau cari atau penasaran dengan brand baru ini yang mungkin kalian belum pernah dengar, ya Face Theory. Oke. So, gini aja, semoga infonya bermanfaat buat kalian ya untuk masalah skincare. Ketemu lagi di review-review skincare saya berikutnya. Bye-bye.